Halo sahabatku, kembali lagi bersama saya Chef Reseker dan minyak kawa bako. Mari kita menjaga tradisi Nusantara. Hari ini hari spesial, kita akan merayakan ulang tahun Barco yang ke-76. Luar biasa udah. Ini merupakan brand yang legend yang boleh bilang cukup lama bertahan dan selalu mendampingi keluarga Indonesia. Kali ini saya akan buat cake spesial yaitu lemon cream cheese cake. Gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Untuk bahan sponge kita akan gunakan telur, kemudian gula halus, susu bubuk, ini bubuk Earl Grey tea atau bubuk teh Earl Grey, dan ada mentega, ada emulsi, dan kita menggunakan tepung terigu protein sedap. Dan untuk frostingnya kita ada mentega, cream cheese, dan juga gula halus. Dan untuk frostingnya kita akan gunakan lemon ya, karena ini lemon cream cheese cake. Jadi kita akan gunakan frostingnya menggunakan lemon dan cream cheese. Dan tentunya kita akan menggunakan minyak Bargo, minyak yang baik buat kita sekeluarga. Yang pertama-tama kita akan kocok telur dan gula halus. Dan dengan masukkan emulsifier ini untuk supaya sponsnya kalau kalian bikin banyak juga, nah dia menjaga supaya pori-pori tetap kecil ya, jadi tidak besar. Sekarang kita ada Saya potong sampai endam saja. Lalu kita akan dibuat terlebih dahulu mentega yang kita lelehkan. Dan nanti kita akan kombinasi dengan minyak kawa bako. Kemudian kita ayak untuk teh sudah. Dia kita masukkan susu bubuk. Kita masukkan Earl Grey cheese. Ini sampai seperti ini ya. Jadi bawang bersama kan. Dan baru kita campurkan minyak kawa bakonnya. Jadi ini akan jadi bahan cake nih. Kemudian kita buat hiasannya. Kita dari sini buang bikinnya ya. Ini apa ini? ukuran dia. Ini disebutkan terlalu banyak, jadi kalau diangkat dia tidak runny, tidak turun, tapi masih steady ya. Jadi sekarang kita pasak dengan speed kecil aja, rendah, dan kita masukkan ini bahan keringnya ya. Dan sedikit ya tahap ya, kalau sampai dengan baik ya, nanti kita akan habis juga ya pakai beda mentega dan minyak kawa bako ya. Oke. Kemudian kita lihatkan bowl besarnya. Ini fungsinya sebenarnya supaya bisa ya, mencampur dengan baik adonan dengan mentega dan minyaknya. Karena kalau biasanya banyak terjadi cake yang ambles ya, selain tadi telur dan tepung telur dan gula dan tepungnya tidak kuat ya, tidak spesifik. Biasanya juga karena percampurannya tidak benar dengan kurang berevolusi dengan minyaknya. Dan minyak juga jangan sampai dia boleh terlalu besar.
atau terlalu lama. Ini kita campur, nanti ada sebagian yang kita masukkan ke dalam adonan minyak dan menteganya. Kita lihat Earl Grey-nya seperti vanilla bean ya. Kita lihat ya. Kita campur, coba lihat ya. Dan kita chop. Ya, usahakan ini dia dilumekan duluan ya. Jadi duluan gak apa-apa. Jangan tukul, tapi jangan lupa panas. Sudah ada campur ya. Baru kita masukkan ke dalam adonan spons. Ini misalnya bahwa ini akan lebih mudah untuk mencampurnya ya. Ini tidak kita aduk balik sampai dia campur. Ini saya lihat bahwa dia tidak ada minyak yang tertinggal di dasar. Oke, sudah. Dan kita bagi adonan menjadi 3. Kita masukkan kurang lebih sekitar 250 ya per loyangnya. Ini cuma supaya dia ininya rata ya. Jadi kalau kalian ingin dasar dibikin bisa tinggal bagi 3 aja ya rata. Biasanya juga besarnya telur juga akan mempengaruhi ya. Kita akan pakai 7 telur, bisa saja turunnya sedikit lebih besar. Kalau biasanya standar adalah 5 kuda. Jadi kita masukkan ke dalam convert, suhunya 140 derajat, api atas bawah. Ya, kita akan panggang selama 15 sampai 20 menit. Nah, sementara kita memanggang, kita akan buat frostingnya. Jadi lemon cream cheese frosting. Jadi kita akan kocok terlebih dahulu menteganya. Dan kemudian cheese ini kita sudah ini dalam suhu ruang ya. Jadi supaya dia tidak lebih gampang surutnya ya. Jadi suhu ruang tapi jangan terlalu lama di luar ya. Karena ini cream cheese, jadi sebaiknya dia soft ya, manageable ya, soft ya. Jadi mungkin kalau saya biasanya 1 jam ke 30 menit aja sebelum kita membuat frosting. Ini kita akan kocok terlebih dahulu ya. Kita akan gunakan paddle ya untuk awalnya. Ini saya akan paddle dulu sampai di smooth. Karena kita ajak dia belah halus ya. Terus kebaikan ya. Jadi sarik ke oats cake tadi kita belah halus bisa langsung masuk ke frosting, sebaiknya ya di air karena dicuci. Ini kita dulu sampai dilebut. Ini yang perlu kalian lihat bahwa ini harus dilebut dulu, baru kita tambahkan gula halusnya. Kita cari konsistensi. Gula halus biasanya banyak karena dia akan membentuk ketebalan dari frosting ya. Jadi kami kalau bisa sesuaikan untuk kemanisannya. Kami bisa tambahkan kritisnya. Kalau kalian mau lebih flex sweet, mulai creamy, smooth. Ini yang nanti kita akan sekarang mulai tambahkan
gula halusnya. Gula halus kita tambahkan sedikit-sedikit ya. Dan ingat selalu mulai dengan speed yang rendah. Pastikan ya sampingnya juga kita scrape lagi ya, supaya dia semuanya terkata dengan baik. Dan ini kita masukkan bullet packet. Ya, ini kita masukkan sini. Ya sudah. Setelah itu kita nanti akan cari konsistensinya saja ya sekarang. Setelah semua masuk, baru kita mulai pelan-pelan naikkan speed. Kita mau buat dia puffy. Ya, sekarang kita biarkan dulu seperti ini. Nanti untuk terakhir, kalau misalnya kalian mau bisa menggunakan whisk untuk membuatnya dia lagi lebih fluffy. Tapi kalau saya sampai ya segini udah cukup. Saya saran kita akan membuat lebih rustic ya, kan ada powder atau kue cake ya. Ini lebih kayak as a birthday cake, special cake. So dapat aku kali ini jelas semua. Manis Anda cukup, tidak terlalu manis. Dan ini pas. Mungkin saya bisa juga kita tambahkan sedikit saja garam ya. sama nanti kita akan buat lemon slice nya ya, lemon juice ya. Ini bisa disesuaikan ya tingkat keasamannya. Mulai dari 1 sendok makan sampai pas ada pakat kalau kalian suka lebih asam ya. Kita coba dulu dengan kita keluar sendok makan. Kita masukkan dulu separuhnya. Sekarang kita tambahkan sedikit garam ya, sedikit aja, cuma buat garam tuh buat bikin balance pas manis, asam dengan gurita. Kan sekali ya ini untuk konsistensinya sudah ya, smooth hanya kita inginkan ya, jadi tidak terlalu kental ya, tapi juga tidak terlalu Kayak karena ini kita perlu bikin frosting. Jadi kalau misalnya terlalu cair, kalian tambahkan lagi gulanya, karena itu yang akan menambahkan body, atau kalian tambahkan sauce. Tapi kalau mau nambahkan harus kocok cream cheese-nya terpisah terlebih dahulu baru dicampurkan, karena ini harus sudah smooth dulu masuk. Oke. Saya rasa saya tambahkan lagi sedikit. Jadi kita pakai 2 sendok makan untuk lemon juice-nya. Kalau kalian mau menambahkan size-nya juga di sini bisa, tapi kalau kalian menambahkan size-nya berarti kalau kalian pakai piping bag ya, sebaiknya size-nya ditaruh di luar ya. Jadi yang tidak susah nanti akan suka put di piping bag. One more break. Karena tadi ini dia tidak
coarse, yeah, but not too thick. Nice. Untuk frosting ini kalian bisa simpan di kulkas ya. Saya bikin duluan ya, ini bisa simpan di kulkas. Nanti kalau mau dipakai, kalian keluarkan 1 jam sebelumnya dan bisa dikocok ulang. Jadi ini bisa sifat cukup lama karena ada lemonnya, jadi sebaiknya tidak ditaruh di luar. Bisa tidak, kadang-kadang kalau frosting biasa ya, gula dan mentega saja bisa disimpan suhu ruang. Kalau ini ada lemonnya, sebaiknya dimasukkan dalam kulkas, kalau pakai dikeluarkan ke suhu ruang. Dan kalau mau cari konsistensinya, tinggal dikocok sedikit. Nah, sekarang kita sudah siap semua, spot sudah ada. Ini spons nanti kita akan pastikan dinginkan terlebih dahulu sebelum kalian buat bersama atau stuck bersama dengan frostingnya ya. Jadi ini bikin semalaman boleh, kalian bikin hari-hari juga boleh, yang penting dinginkan. Kita udah masukkan dalam packing bag. Jadi kita bisa siapkan toppingnya, bisa dinginkan terlebih dahulu juga bisa. Kemudian kita bisa atur, kalau bisa lihat untuk adonannya ada bintik-bintiknya seperti vanilla bean-nya. Ini sebenarnya adalah bagian dari Earl Grey tea-nya. Kita balik terlebih dahulu ya. Ini tidak perlu diberikan gula lagi karena kita nggak mau terlalu sweet ya. Kita dan lemon frosting ya. Sedikit tambah, kalian juga bisa menggunakan lemon jam ya kalau mau. Atasnya, jadi kita masak kembali supaya lurus ya, supaya lurus atasnya. Oke, jadi kita berikan jasad khasnya kisah. Ini sampingnya kita ground coat tipis. Dan diinginkan sejenak sebelum kita memberikan topping-toppingan lainnya ya. Ini kita taruh dulu dalam kulkas kurang lebih sekitar 1-2 jam, kemudian baru nanti kita tinggal menghiasi. Oke, sekarang sudah kita set, kemudian baru kita tambahkan lagi sedikit buat si suka hati ya. Ini temanya memang karena hari ulang tahun Bako, kemudian kita gunakan lemon untuk melambangkan kuningnya ya.
sudah selesai lemon cream cheesecake kita kali ini dalam rangka ulang tahun Barco. Ini merupakan cake spesial yang bisa kalian buat juga di rumah. Kita persembahkan untuk para Halcinta. Selamat ulang tahun Barco yang ke-76. Semoga terus berkembang dan selalu memberikan kehangatan di dapur keluarga Nusantara. Sampai jumpa di resep berikut.